Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan tauladan kita. Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majlis Tingkuran pada malam hari ini dalam BOP. Mudah-mudahan ini adalah majlis yang juga akan mengantarkan kita kepada ke surganya, dimana salah satu motivasi kita adalah menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan tauladan kita. Mudah-mudahan ini juga adalah bagian dari kerinduan kita dan keinginan kita untuk bersama Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian panjang di surganya. Dan yang kita lakukan pada hari ini bersama Tingkuran, insya Allah adalah bagian dari menapaki jejak langkah-langkah dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini adalah bagian dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi, bagaimana menyiarkan Al-Quran di bumi Allah ini, tidak saja di Indonesia atau di Nusantara, tapi hingga ke seluruh dunia sebenarnya. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah berjumpa dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap istiqomah dengan Islam, dan mudah-mudahan keistiqomah dengan Tingkuran kita juga akan mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Nabi kita yang mulia. Mari kita sama-sama bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad SAW. Baik, selamat datang kepada peserta seminar BOP Tingkuran pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang sebuah aplikasi dahsyat, ya. Maka mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu hari ini adalah sebuah keberuntungan besar. Keberuntungan tidak hanya di dunia, tapi juga adalah keberuntungan di akhirat. Mudah-mudahan kebersamaan kita juga akan tidak sampai pada malam hari ini, tapi akan berlanjut nanti untuk menyiarkan Tingkuran. Baik, kita akan bicara tentang bisnis proposal bisnis, ya. Jadi kita bicara tentang masa depan, ya, dan Tingkuran adalah sebuah bisnis masa depan. Jadi amat rugi sebenarnya kalau orang-orang merasa ketika ditawarkan dengan sebuah aplikasi ini, dia menganggap saya sudah mampu, saya sudah bisa. Padahal ini adalah bisnis masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang bisnis masa depan, ya. Nah, Tingkuran, ya, sebagaimana mungkin ya Bapak Ibu sudah dapat informasi, ya, tentang Tingkuran, baik dari kawan-kawan, baik dari media maupun dari medsos, ya. Maka pada malam hari ini kita akan perjelas, ingin sampaikan tentang apa sih sebenarnya Tingkuran ini, ya. Maka Tingkuran ini adalah sebuah aplikasi, ya, aplikasi berbasis AI, ya, yang membantu kita, memudahkan kita, ya, atau cara mudah kita untuk belajar ingat, ya, bahasa Arab Al-Quran. Nah, dengan aplikasi ini, ya, tanpa dasar bahasa Arab yang kuat, ya, kita bisa belajar terjemahan. Cukup Bapak Ibu menggunakan waktu 15 menit, ya, setiap hari untuk belajar bersama aplikasi Tingkuran. Dan aplikasi ini juga bisa, ya, dipakai untuk semua lapisan umur, baik Bapak, Ibu, ya, anak-anak, dan ya mungkin siapapun lah, ya, di rumah kita bisa memakai aplikasi ini. Jadi untuk semua lapisan dan kalangan, semua usia. Jadi ini aplikasi yang sangat mudah, ya, kemudian bisa dipakai untuk semua kalangan. Baik, ada market yang sangat luas, ya, dimana hari ini ada 2 miliar manusia muslim, ya, muslim di dunia. Dan ternyata dari hasil riset, ya, hanya 400 juta yang paham bahasa Al-Quran.
Walau alam, kita mungkin termasuk yang tidak paham. Berarti ada sekitar 1,6 miliar manusia muslim di dunia tidak paham dengan bahasa Al-Quran. Ya, mungkin termasuk kita, ya. Tapi setelah ini tidak, mudah-mudahan. Maka ini adalah realitas umat Islam dunia. Maka inilah kelemahan kita, dan ini adalah market, dan pekerjaan besarnya adalah bagaimana 1,6 miliar ini sebenarnya paham Al-Quran. Dan ini mungkin tidak akan bisa dikerjakan sendiri oleh para ustadz, para guru. Mesti ada alat yang mampu mempercepat untuk bisa meningkatkan pemahaman, ya, atau masyarakat muslim paham dengan Al-Quran. Maka Quran sebenarnya adalah salah satu alat yang mampu mudah-mudahan menjawab tantangan 1,6 miliar manusia umat muslim yang tidak paham Quran ini bisa menjadi paham Quran. Inilah potensi besar, ya, pasar yang ada di Quran. Baik. Ya. Sebenarnya alhamdulillah hari ini Quran pusatnya memang di Malaysia, tapi sekarang Quran sudah resmi punya kantor di BSD, ya, kemudian di Indonesia, dan alhamdulillah secara resmi sudah bisa beroperasional di Indonesia. Dan Quran sudah memiliki beberapa sertifikat penghargaan, terutama yang paling penting adalah sudah mendapat lisensi halal, baik halal dari muftinya dari Malaysia, sehingga ini berlaku secara internasional. Dan ini berarti secara teknologi, secara bisnis, secara ini Quran sudah sangat layak untuk umat muslim menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Baik, apa visi dan misi Quran? Ya. Visi kita adalah 100 juta umat manusia fasis, ya, makna Al-Quran. Maka ya kemudian ya artinya 1,6 tadi, 1,6 miliar tidak paham Al-Quran. Kita cuma pengen 100 juta, dan 100 juta ini sebenarnya untuk angka Indonesia ya kurang dari 50% sebenarnya. Untuk Indonesia ini udah selesai sebenarnya. Jadi visi dari Quran adalah 100 juta umat manusia faham makna Al-Quran. Nah, misinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Al-Quran dan memberikan metode pembelajaran bahasa Arab Al-Quran yang paling efektif. Maka Quran tidak saja memberikan penyadaran, tapi juga memberikan tools, alat yang efektif untuk belajar makna kata atau bisa memahami Al-Quran. Nah, inilah hebatnya Quran. Maka sangat rugi kalau umat Islam merasa tidak butuh dengan aplikasi ini, ya. Apa fakta yang terjadi di tengah umat Islam hari ini? Al-Quran kitab yang paling banyak dibaca. Hampir mayoritas umat Islam membaca Al-Quran, mengkhatamkannya, apalagi bulan Ramadan, ya kan? Tapi banyak yang tidak paham, ya. Kita baru sebatas mampu membaca, walau alam, ya, apakah dengan membacanya kualitasnya bagaimana, tapi ya belum sampai pada tingkat memahami makna kandungan Al-Quran, sehingga kadang-kadang Al-Quran yang menjadi hudalinnas, petunjuk manusia, kadang-kala tidak menjadi petunjuk buat kita, karena kita tidak paham apa kandungan isi di dalam Al-Quran itu. Kita tidak tahu rahasia-rahasia apa yang terjadi yang disampaikan Allah kepada manusia, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan dalam Al-Quran, karena kita tidak paham isinya. Nah, maka mudah-mudahan ini adalah aplikasi Quran adalah jalan untuk menghantarkan kita untuk paham Al-Quran. Nah, mengapa sholat kita tidak khusyuk? Ya, kadangkala ya mungkin ada di antara kita Bapak Ibu lupa sudah rakaat berapa, atau sudah tahiyat tadi belum, atau apa. Nah, karena apa? Karena tidak paham apa yang dibaca, ya. Karena kita tidak paham Al-Quran. Jadi sholat kita yang mestinya mampu membuat kita terbebas dari maksiat menjadi tidak bernilai. Sholat yang mestinya adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hambar karena kita tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah. Sholat kita yang mestinya adalah doa-doa terbaik kita kepada Allah tidak tersampaikan karena kita tidak tahu apa yang kita minta.
sehingga banyak di antara kita tidak paham dengan sholat, tidak memiliki kualitas sholat kita yang tidak khusyuk karena kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Ya, inilah persoalan di umat Islam mayoritas, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Nah, seperti ya surah Al-Fatihah dan 3 kul yang sering kita baca. Al-Fatihah ini sungguh sangat sering kita baca. Mungkin tidak hanya 17 kali ya, karena 17 kali 17 rakaat itu hanya di sholat wajib, tambah sholat sunat ya, tambah sholat sering kita baca. Malah di luar itu kita baca Al-Fatihah, tapi sangat sayang kita tidak paham isinya ya. Begitu juga surat kul, 3 kul, Al-Ikhlas ya, An-Nas ya, kemudian Al-Falaq juga sering juga kita baca setiap hari ya, menjelang tidur juga kita baca ya. Secara umum mungkin kita tahu mananya, tetapi kandungan isinya kita tidak paham, sehingga surat ini hanya menjadi ya bacaan di bibir kita, tapi maknanya tidak masuk pada hati kita ya. Inilah masalah kita. Nah, patutlah mereka, ini di surat Muhammad ya, patutkah mereka bersikap demikian ya, tidak mau menghayati, mentadaburi Al-Quran ya, ataupun sebenarnya dia atas hati-hati mereka ada di hati kita ini, di hati kita telah ada penutup ya. Nauzubillah. Jadi ketidakmauan kita untuk memahami Al-Quran, apakah disebabkan di hati kita ada yang menutupinya, sehingga ada cover yang membuat kita tidak paham, tidak mau paham dengan Al-Quran. Ya, tentu ini pertanyaannya ke kita mau kemana dengan apa yang kita pahami, apa agama kita, keyakinan kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah di Al-Quran ternyata setelah diteliti ya, ada 77.429 kata dalam Al-Quran. Nah, kita baru tahu setelah ada Quran juga sih ya. Tapi ternyata di Quran itu banyak perkataan yang berulang ya, sehingga sebenarnya kita untuk bisa paham Al-Quran, kita tidak mesti hafal 77.429, karena kalau hafal 77.429 maka kita sudah hafal Al-Quran, karena hafal semua katanya. Tapi karena ada kata berulang, maka sebenarnya ketika kita tahu 900 perkataan saja, itu sudah 80% dari ya kata yang dalam Al-Quran. Berarti sudah 80% kita paham Al-Quran insya Allah. Maka di Quran sebenarnya inilah yang kita lakukan ya, bagaimana kata yang sering berulang ini ya kita pelajari dengan aplikasi Quran. Inilah proses yang terjadi dengan ketika kita memakai aplikasi Quran ya. Ya mungkin di 01 mengenal huruf, makhrajul huruf, kemudian ya mengenal huruf ya. Ya kemudian yang duanya makhrajul huruf, tajwid ya. Kemudian Quran masuk ke 3 fase ketiga adalah kosakata harfiah ya. Kemudian baru setelah itu ada nahwu saraf ya, tata bahasanya, kemudian ada terjemah dan ada tafsir berikutnya ya. Kemudian ada tadabbur. Maka tidak semuanya kita di Quran ya hanya belajar pada fase ketiga ya, kosakata harfiah. Maka selebihnya kemudian ini akan mempermudah kita untuk belajar ke guru lagi gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba ambil contoh 4 kata ini ya. Fi arti ya di, alladzi yang, min dari, sama langit. Nah 4 kata ini ya, cuma 4 kata. 4 kata ini ternyata pengulangannya di Al-Quran itu ya sebanyak 6.679 kali. Jadi ketika kita belajar 4 kata ini saja, kita sudah sama dengan belajar 6.679 kata sebenarnya di Al-Quran. Nah, dan ternyata itu sudah 9,1% dari semua kata yang ada di Al-Quran. Luar biasa, luar biasa. Maka inilah hebatnya Quran ya, mampu menghitung, mengakumulasi jumlah kata yang kita pelajari ya. Jadi ini hebatnya. Nah alhamdulillah sebenarnya
Bapak Ibu, aplikasi Think-Quran sudah bisa dipelajari dalam berbagai bahasa. Ya, sudah 9 bahasa kalau tidak salah. Ya, Indonesia, Inggris, Turki, ya, Malayalam, ya, kemudian Khmer, Urdu, Thai, Cina, dan Indonesia. Dan Indonesia, salah satu orang yang berjasa untuk membawa Think-Quran dalam bentuk bahasa Indonesia adalah saudara kita Bos Hengki, ya, karena sebab beliaulah, ya, Think-Quran ini kemudian menjadi berbahasa Indonesia. Luar biasa amal jariah Bos Hengki kita ini. Oke, baik. Ya, jadi untuk kawan-kawan di mana saja, ya, kalau punya teman di mana saja, mau di Inggris atau tidak berbahasa Indonesia, mau berbahasa apa aja, ya, ini bisa kita pakai. Malah mungkin pengembangan bahasanya akan terus berkembang. Ya, baik. Ini luar biasa, sudah ada bahasa Cina, kayak gitu. Kita pun akan bisa gantian kalau udah bisa pakai bahasa Indonesia, Arab Indonesia, mungkin mau tingkat bahasa Inggris boleh ya, jadi Arab Inggris misalnya. Sangat luar biasa, ya. Ini bagaimana caranya membuat akun Think-Quran, ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, ketika Bapak Ibu akan bergabung atau membuat akun Think-Quran, maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah Bapak Ibu harus mendapatkan link dari orang, ya, yang sudah menjadi affiliate dari Think-Quran. Maka atau Bapak Ibu dikirimkan link oleh orang, ya, affiliate Think-Quran. Ya, seperti ini, ada link, ada barcode, kemudian dari link itu Bapak Ibu kemudian register, ya, ya. Kemudian, nah, ketika link itu, ya, Bapak Ibu mencobanya, memulainya, ya, maka akan bisa 100 kata lebih atau 150 kalau tidak salah free-nya. Nah, nanti akan ditingkatkan menjadi plus. Nah, ketika sudah plus, maka Bapak Ibu baru kemudian akan belajar 1000 kata dari Think-Quran. Baik. Maka ya di Think-Quran, ya, kita belajar prakteknya adalah sampai, ya, kata-kata itu strong, ya, kata-kata itu betul-betul kita kuasai. Nah, nanti ada grafik evaluasinya. Dari sekian kata yang kita pelajari, berapa yang kuatnya, berapa yang lemah, ya, kemudian berapa yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian kita latihan lagi, ulang lagi, latihan lagi. Ini kata yang lemah diulang lagi. Nah, baru kemudian setelah selesai 1000 kata itu ada lagi surat questnya. Nah, ini memperdalam, ya, kata-kata yang nanti belum dipelajari di kata-kata sebelumnya. Baik. Nah, jadi ada 2 pembelajaran di Think-Quran rupanya, ya. Pertama adalah 1000 perkataan, ya, kita mahir 1000 perkataan, ya, yang kerap berulang di Al-Quran. Kemudian setelah itu adalah surat quest. Surat quest ini adalah, ya, surat yang kemudian setelah 1000 itu ada fase kedua, diikuti dengan surat-surat tertentu. Kemudian kita memperdalam dan mendapatkan kosakata yang tidak ada di 1000 surat tadi. Berarti kosakatanya nambah, ya. Dan ternyata di surat questnya juga terjadi update surat, luar biasa, luar biasa. Jadi proses pembelajarannya tidak pernah selesai, karena dulu ada kabarnya, oh, saya sudah selesai dalam seminggu kebut, ya, sudah 1000 kata, ngapain lagi saya? Ternyata sekarang ada surat quest, gitu kan? Ini luar biasa, ya. Jadi tidak ada belajarnya terus menerus dan berkelanjutan. Apa kelebihan Think-Quran? Ya, kelebihan Think-Quran adalah pertama mudah. Ya, belajar dalam skop kecil dan mudah dikuasai. Kita memulainya di Think-Quran itu mulai dari surat An-Nas dan dimulai dengan 5 kata saja. Ya, tidak belajar langsung surat An-Nas semua kata, tidak, luar biasa. Kemudian ditambah surat lain, Al-Falaq 3 kata saja. Jadi kita memulainya dengan perkataan yang ringan, mudah. Ya, tapi di Al-Falaq dengan 5 kata itu luar biasa, ya, sampai 10.000 kali pengulangan. Jadi cara penggunaan aplikasi ini sangat memudahkan sekali. Kemudian efektif, fokus pada kosakata Al-Quran yang paling sering diulang. Nah, ini kelebihan robot kita ini, aplikasi ini, dia mampu menseleksi kata-kata yang kita pelajari itu adalah kata-kata yang memang sering diulang di Al-Quran, sehingga kita fokus pada itu, kata yang sering di Al-Quran. Nah, kemudian cepat mahir, memantapkan ingatan melalui pengulangan dan latihan. Nah, setelah kemudian kita belum mahir, dilakukan lagi latihan sampai kemudian, ya, ada statistik yang melihat kekuatan kemahiran kata kita semakin meningkat. Barulah
masuk pada kosakata baru. Jadi ini model pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, ini testimoni pengguna. Ya, ya ini sebenarnya di Malaysia sudah viral ya, orang-orang sudah banyak kenal ya, sudah diterbit di media nasional Sinar, pengakuan dari orang-orang penting di Malaysia tentang aplikasi Tingkuran yang mampu ya. Ini adalah proses pembelajaran mandiri gitu loh. Ini dari Muhammad Zarimi ya, Abu Zid. Dia mengatakan pembelajaran Al-Quran melalui aplikasi ini adalah alternatif bagi mengatasi masalah buta Al-Quran dalam kalangan umat Islam, terutama generasi muda hari ini. Ini luar biasa ya. Kemudian artinya ini sudah diakui oleh para pakar Al-Quran atau ustaz-ustaz ya, sehingga ini sebuah aplikasi yang menjadi alternatif untuk pembelajaran percepatan buta huruf Al-Quran ya. Ini buta huruf Al-Quran kalau di Indonesia sangat luar biasa ya, 60% kabarnya, luar biasa banyak. Nah, ini adalah Profesor Muhammad ya. Ini Prof ini ya sudah mengakui bahwasanya Bunda pernah cakap pada anak ya. Ya, ini artinya Prof ini sudah mengakui bahwa ya aplikasi Tingkuran ini sangat membantu untuk anak-anak muda kita untuk bisa menguasai Al-Quran atau paham Al-Quran. Baik. Tips penting penggunaan Tingkuran. Gunakan istiqomah setiap hari, walau hanya 15 menit sehari, gunakan pada waktu yang sama. Contoh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk aplikasi Tingkuran ini tidak perlu scroll lama-lama, cukup komit ya setiap hari belajar 15 menit. Bapak Ibu kan tiap hari buka HP, bangun tidur aja yang paling penting dicari adalah HP ya, minimal untuk ngecasnya kan gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak mau kehilangan HP kan gitu kan. Nah, ketika buka HP itu ya kan pegang lama-lama HP itu. Cobalah niatkan, sediakan waktu minimal 15 menit setiap hari untuk belajar bersama Tingkuran ya, dan gunakan pada waktu-waktu yang sama ya, setelah sholat atau sebelum sholat subuh atau sebelum tidur. Artinya ada rutinitas ya, ada istimror ya, yang berkelanjutan untuk belajar bersama Tingkuran ya. Apa dampak positif ya dengan belajar Tingkuran ya? Alhamdulillah sebenarnya kita pun merasakan, terutama ya di taraweh kemarin ya. Seperti mohon maaf nih kalau di Sumbar ini ada tarawehnya 1 juz, kemudian itikafnya itu 3 juz gitu loh. Luar biasa. Itikafnya tahajudnya 3 juz, masya Allah ya, 3 juz. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita betul-betul sama sekali tidak paham dengan Al-Quran, itu dalam waktu 3 jam demikian itu kita ngapain gitu. Tapi ya memang ada, kita ikuti bacaannya, tapi kalau kita paham, waduh luar biasa, luar biasa. Jadi ketika kita paham bacaan imam, ya kita akan semakin kusuk untuk mengikuti bacaan imam tersebut. Alhamdulillah hari ini walaupun belum semua kata kita pahami, tapi dengan beberapa kata yang ada saja kita sudah paham ya maksud dari ayat-ayat tersebut. Baik. Kemudian insya Allah ya dampak positifnya adalah cinta yang semakin mendalam terhadap Al-Quran. Karena kita paham Quran, kita semakin mencintai Al-Quran. Kemudian ya kita menjadi tersentuh ya, baik untuk keluarga lah. Jadi artinya contoh lah, kita menjadi contoh ya, anak-anak kita mungkin tidak hanya sekedar bermain game, tapi juga bermain Tingkuran. Istri di rumah tidak hanya scroll TikTok ya, tapi juga bermain Tingkuran ya, malah kadang-kadang istri kita lebih rajin dari kita itu. Alhamdulillah luar biasa. Baik. Baik. Ya, ini adalah model sebenarnya yang memberikan dampak positif kepada kita di rumah kita bersama istri dan anak-anak kita. Baik. Business opportunity, ini adalah peluang bisnis ya. Baik.
tingkuran, ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Ini rewardnya. Ya, Bapak sekalian, setiap kita pasti punya impian, ya, dreamer, ya, dream. Dan ada yang pemimpi memang dreamer, ya. Maka bermimpi pun dibolehkan. Bermimpilah, maka mimpi akan mendekatimu. Kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak punya arah yang akan dituju. Maka kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak punya target apa-apa dalam hidup. Mimpi itu bagaikan target, arah yang akan dituju. Ibarat main panah, main pistol, ya, ada target, ya. Target itulah kita bidik, kita arahkan, kita fokus dengan target kita. Maka ketika orang tidak punya impian dalam hidupnya, maka tidak ada target, tidak ada arah yang dituju. Ibaratnya hidup berjalan hampa. Terus dia mengatakan hidup mengalir seperti air, katanya kan, seperti membiarkan dia berpikiran bahwasanya hidup ini mengalir seperti air, padahal air saja itu pada ujungnya akan bermuara ke laut. Berarti air dari gunung kemudian dari ke sungai, dia punya target yang jelas adalah muara laut, gitu loh. Air tidak mengalir begitu saja, tapi air punya tujuan yang jelas. Dan saya yakin kita semua punya impian. Ya, kita pengen bebas dari hutang-hutang kita, amin. Kita pengen bebas secara finansial, kita pengen punya mobil impian, ya, atau rumah impian, atau yang lebih dasar dari itu kita pengen umroh dan haji, ya, terutama haji nih, haji, ya, tidak hanya impian tapi juga harus ada azam yang kuat untuk bisa mencapai, yang mudah-mudahan bersama tingkuran kita bisa berhaji, ya, baik. Kemudian ya kita pengen memperbanyak sedekah kita, ya. Kemudian kita pengen banyak keluarga kita sehat, ya. Dan kita pengen keliling dunia, luar biasa. Saya yakin ya kita banyak hal yang kita wujudkan dalam hidup kita, ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita jawab bersama tingkuran. Nah, apa syarat menjadi pengguna tingkuran plus, ya? Pertama, ya, Anda harus membeli, kita Bapak Ibu harus membeli, ya, meningkatkan tingkuran yang free tadi dari link yang dikirim oleh affiliate tadi, ya. Kemudian itu saja Bapak Ibu sudah mendapatkan diskon 25%, ya. Kenapa? Dari harga normalnya 1,499. Jadi kalau Bapak Ibu beli di Play Store dan App Store, kemudian maka harganya adalah 1,499. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan link dari teman kita, dari affiliate, apakah dari sahabat, saudara, ketika itu harganya adalah 1099. Maka Bapak Ibu waktu itu menggunakan kode diskon dari saudara sahabat, ya. Nah, itu sudah hemat 400.000, ya. Nah, maka dengan modal 199 ini sebenarnya harga yang sekarang sudah sangat luar biasa, bersahabat, ya. Coba Bapak Ibu cari semua aplikasi hari ini, semuanya berbayar per bulan, ya. Sementara tingkuran cuma 1 kali seumur hidup, insya Allah, ya. Kemudian ketika di upgrade pun di Quran Quest juga tidak ada lagi pembayaran, ya. Jadi modalnya cuma 1 aplikasi. Nah, kemudian keistimewaannya dengan 199 ini adalah kita dapatkan 6 keistimewaan menjadi milik, ya, milik Anda secara gratis, ya. 6 keistimewaan. Pertama, akses tingkuran plus selamanya, ya. Tadi kan yang kita beli ini aplikasinya nih. Setelah di-up menjadi plus, maka Anda menjadi affiliate, maka 6 keuntungannya. Jadi adalah akses tingkuran plus selamanya. Berarti untuk akses tingkuran, ya, di-upgrade nggak perlu bayar lagi, ya. Kemudian miliki website, ya, penjualan pribadi multibahasa. Anda punya website sendiri, ya. Kemudian dari situ dapat ada statistiknya berapa Anda sudah kirim link, berapa yang meregister dengan link Anda, berapa yang sudah mendaftar, berapa. Nah, itu ada semua catatannya, berapa poinnya, itu ada semuanya. Jadi ini luar biasa. Anda memiliki dashboard affiliate tersendiri, ya. Jadi punya dashboard sendiri, ya, yang itu memperlihatkan bagaimana perkembangan bisnis Anda. Termasuk sekarang yang paling canggihnya adalah berapa penjualan per grup Anda.
Dan itu dikasih tahu si A sudah jual sekian, si B jual sekian. Waduh, ini hebat, hebat. Kemudian peluang mendapatkan 5 macam income menarik ya tanpa batas. Kemudian mendapatkan akses grup support dan training. Kemudian peluang pasar global tanpa batas negara. Jadi ini bisnisnya adalah dengan modal yang sangat sebenarnya murah, kemudian berlaku unlimited waktunya, kemudian berlaku global untuk dunia. Nah, mana lagi Anda cari bisnis seperti ini gitu loh. Maka rugi sekali kalau orang mengatakan saya sudah bisa, ya, saya sudah butuh aplikasi Tingkuran ini. Baik. Bagaimana cara kerja Tingkuran? Ya, segampang itu. Pertama, ya, proses kerja affiliate Tingkuran ini adalah pertama Anda daftar affiliate-nya gratis. Jadi Anda beli aplikasi ya 1099, kemudian Anda gratis daftar di affiliate. Gratis daftar affiliate ya, setelah Tingkurannya plus, kemudian gratis daftar affiliate. Setelah Anda daftar gratis, setelah Anda terdaftar di affiliate, ya, Anda akan mendapatkan link ya, barcode dan kode diskon. Kode diskon itu bisa Anda rubah menjadi kayak saya Joe Aswirman misalnya kan. Sehingga kemudian setelah itu dengan Anda punya link, Anda sudah bisa jualan. Jadi sesimpel itu, semudah itu gitu loh. Segampang itu sebenarnya. Anda tinggal share ya link Anda kepada sahabat, kepada saudara, kepada teman, ya, kepada orang-orang tercinta Anda, kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Maka di saat inilah Anda akan mendapat 2 keuntungan. Pertama, akhirat, ya, pahala jariah ketika orang belajar Al-Quran dari link yang dia kirim, dia belajar setiap hari. Masya Allah. Kemarin Ustadz Dodi bilang, Abi Dodi mengatakan Alif Lam Mim itu tidak 30, tapi unlimited jumlah hurufnya. Luar biasa, ini baru juga nih. Jadi kalau Alif Lam Mim saja unlimited, bagaimana dengan 77.429 kata? Berarti lebih unlimited lagi. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Maka ini adalah bisnis tidak saja ya menguntungkan di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, di dunia tadi kita nih dapat pahala nih, jariah. Ya, mudah-mudahan jariah ini akan membawa kita ke surga gitu kan. Ya, kemudian walaupun surga tidak bisa kita beli, tapi jariah ini akan menentukan level surga kita. Maka kita juga mendapatkan ya income di dunia. Nah, inilah. Jadi keuntungan kita adalah dunia akhirat. Ini bisnis dunia akhirat jadinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat affiliate Tingkuran? Belajar seumur hidup. Waduh, luar biasa. Belajar seumur hidup, ya. Jadi seperti Quran Quest itu kemarin ya ada update-nya, ada surat baru, ya. Ini belajar terus, ya. Tidak ada cerita saya sudah bisa, saya sudah pintar. Tidak ada cerita sebenarnya, karena Al-Quran itu sangat dalam, banyak rahasia-rahasianya. Kemudian mendapatkan hak usaha affiliate. Ketika Anda belajar, ketika Anda beli aplikasi Tingkuran, Anda jadi affiliate, Anda punya usaha sendiri, Anda punya toko sendiri, ya. Kemudian ketika itu Anda mendapatkan link affiliate. Link inilah menjadi senjata Anda. Karena dengan link ini Anda bisa kirim kemana saja, Anda bisa kirim kapan saja, Anda bisa kirim kemana saja, ke luar negara, kemanapun, ke siapa saja, ya. Cukup dengan mengirim linknya. Nah, kemudian mendapatkan fee affiliate setiap penjualan satu app 274.500 rupiah. Ya, jadi ada bonus fee affiliate, ya, bonus affiliate ketika Anda menjual satu app. Jadi kalau kita punya teman, misalnya kita di Mesir atau di Turki, terus kita kirim, orang itu beli di Turki, ya kan, dia tidak telepon, cuman dia tingkatkan ke plus, dia bayar, ya, waktu itu ting. Nah, tapi Quran nggak bunyi, ting aja bunyi, ting katanya, ya kan, bunyi. Oh, ternyata si Anda sudah plus, masuklah ya 274.500 kepada take point Anda. Ini luar biasanya. Sesimpel itu. Affiliate reward, ya. Jadi ada selain itu, ya, selain kita belajar, kita dapat reward, ya. Ya, kita dapat manfaat dunia. Manfaat dunianya adalah salah satu income. Income-nya pertama adalah 25% dari affiliate reward. Jadi ketika Anda
ya mendaftarkan atau meyakinkan orang dengan Tingkuran ini, dan kemudian mereka, orang tersebut, misalnya si Ali mendaftar ke Tingkuran, tapi karena promosi dari Anda, dia menjadi affiliate, dia beli aplikasi, maka ketika itu bonus 25% langsung masuk kepada Anda. 274.000 tadi. Itu langsung ting katanya, ya, tapi nggak ada ukuran. Baik, itu bonus affiliate. Nah, walaupun kemudian dia di posisi ya mungkin jaringannya di bawah, jauh di bawah Anda, tapi dia tetap level 1 bagi Anda nanti, teman. Maka ini bonus pertamanya. Maka kalau kita menjual satu itu, kalikanlah misalnya sebulan kita jual 10 saja, ya, itu sudah jutaan, ya. Ini luar biasa. Ustaz Nabil yang luar biasa tuh, ya. Ya, sambil main HP saja di mobil, ting 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 ting, orang sudah daftar. Ini luar biasa gitu. Baik, ada builder bonus, ya, 20%. Builder bonus ini adalah ketika orang yang Anda rekrut, ya, orang yang tadi kita rekrut, yang kita dapat bonus affiliate, terus dia kemudian rekrut orang, ya kan? Maka ketika orang tadi di bawah kita tadi merekrut orang ke kita, nih masuk 20% juga, berbunyilah ting katanya melalui WA Anda, masuk Rp64.000. Ini luar biasanya, ya. Nah, jadi inilah ini bonusnya, ya Bapak Ibu. Ini mungkin secara apa saja, nanti kalau Bapak Ibu sudah gabung maka akan kita buat trainingnya, ya. Ada bonus instan, ya, kemudian affiliate bonus 20%, kemudian builder bonus 20%, ya. Kemudian ada ini berlaku otomatis nih, instan. Maksudnya tidak nunggu pekanan. Affiliate dan builder itu kapan saja, ketika orang daftar langsung masuk, ya. Ini luar biasanya. Jadi tidak menunggu 1 bulan, ya kan? Kemudian ada bonus weekly, ya, Team Delphine bonus TDM. Nah, ini pekanan, ya, hari Minggu jam 6:04, maka sistem akan tidak aktif, maka di situ akan terjadi penghitungan bonus TDM. Maka inilah berdasarkan penjualan per minggu. Jadi, dan ada bulanan. Jadi ada 3 pendapatan. Pertama adalah harian, kemudian mingguan, dan bulanan. Ada eksekutif mentor bonus dan car bonus. Nah, satu aplikasi sampai dengan 100 APV, ya, affiliate point value. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kita bahas di training. Penting Bapak Ibu daftar dulu. Jadi kalau secara teori bisnisnya, potensial bisnis ini adalah andaikan Bapak Ibu punya 4 orang, ya. Kemudian rutin kita jual 5 produk per bulan, maka akumulasinya dari durasi 1 sampai 3 bulan itu sudah 10.500.000 per bulan. Ini luar biasa, ya. Tapi kita betul-betul intensif untuk, ya, membuat 4 orang tadi ini memang betul-betul serius menjual 5 produk, dan itu bisa dilakukan, ya. Kemudian kalau itu berlangsung selama 1 tahun, waduh, sudah 35 juta per bulan. Kalau itu berlangsung selama 2 tahun, ya, maka kelipatannya sudah menjadi 87.500.000 per bulan. Kalau 3 tahun, ya, 175 juta. Kalau 5 tahun, udah hampir setengah miliar. Luar biasa. Jadi ini luar biasa sebenarnya, ya. Faktor kalinya kalau memang kita betul-betul, ya, menjadikan bisnis Tingkuran ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, ya, untuk ekonomi umat sebenarnya. Kita kasihan kepada guru-guru ngaji yang sebenarnya hari ini saja kalau di Indonesia honor guru ngaji itu tidak jelas. Maka kalau ini mereka konsisten melakukan, waduh, sudah terjawab persoalan guru ngaji sebenarnya. Baik, ini testimoni orang-orang yang memang bersama Tingkuran, ya, sampai hari ini, ya. Contoh-contoh kawan-kawan kita di Malaysia aja, Nur Haida Ahmad, ya. Kemudian, ya, ini broker tanah, agen tanah, sudah punya penghasilan 23.335, ya. Jadi kemudian ada juga Muhammad Bazli Zakaria, imam masjid. Waduh, luar biasa. Imam masjid saja, ya, sudah bisa punya penghasilan dari Tingkuran 26.000, ya. Punya impian besar tanpa abai kerja hakiki. Luar biasa. Ini testimoni dari orang-orang yang sudah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari Tingkuran. Ini ada juga
anak muda kita ini sudah pernah jumpa dengan kita, Amirul Fahim ya, masih bujang ya, Fahim ya, kemudian punya impian memiliki Maserba di Maserba TI dengan titik peluh sendiri. Oh, ini bahasa Malaysia nih. Jadi sudah punya penghasilan 99.788 ringgit, luar biasa. Kali-kala dengan nilai ringgit hari ini. Ada juga Erma Yeti. Ya, ini katanya adalah perantau dari Indonesia, pengusaha ayam penyet. Ya, dan kita juga sudah pernah jumpa kalau nggak salah di Malaysia. Ya, dan hari ini dari biasanya menjual penyet di pasar malam, sekarang dia konsisten untuk menjual aplikasi Tingkuran, dan ini market terhebat juga nih ya, memburu para ya, sampai kemarin dia cerita ada orang Cina yang dikejarnya di salah satu perguruan tinggi di Ramadan. Luar biasa juga ya, luar biasa emang ya. Kemudian ada juga Raja Izni Munirah ya, ibu rumah tangga ya, sudah punya penghasilan 178.39 ya, ribu ringgit ya. Kemudian ada Muhammad Bakhtiar, ya ini kalau nggak salah udah pernah juga ke Indonesia. Muhammad Bakhtiar ya, sudah punya penghasilan ya. Kemudian ini kayaknya dia berkorban demi ibu, kemudian bangkit dengan harapan baru ya, luar biasa ya. Jadi kemarin kita udah sempat juga, tapi saya belum jumpa, tapi dia udah ke Indonesia kemarin kalau nggak salah ya, sudah punya penghasilan 229.290 rupiah ya, dari ringgit Malaysia tinggal kali ringgit aja hari ini. Ini ini apa, Bos Haji Amir ya. Ya, ini juga sudah sering kita ketemu ya di Malaysia. Sering ketemu di Zoom ya. Seorang pendakwah ya, jamaah tabligh ya, mana-mana. Kemarin terakhir ke Thailand, tak kemana, tak ke Filipina. Tapi luar biasa, dia sambil berdakwah jamaah tabligh dia juga mengembangkan Tingkuran, dan penghasilannya sudah 581.876. Ini nasihat-nasihat tentang Tingkurannya luar biasa. Kemudian juga ada Muhsin Ahmad ya, usaha 30% ya, dia ya, Muhsin ini sudah 939.556 ya total penghasilannya. Dan ini yang paling sering ya, Bos Bob. Wah, ini bintangnya kayak ini. Kalau Bos Bob ini pernah bekerja di oil ya and gas. Kalau tidak salah dia pernah bilang gajinya 50.000 ringgit ya. Tapi dalam kondisi kemudian dia kehilangan aset, dia masuk ke Tingkuran, dan sekarang penghasilannya sudah 1,1.399.471 dalam masa waktu mungkin 3 tahun ini. Luar biasa. Ini adalah testimoni orang yang sudah punya penghasilan begitu banyak, begitu cepat dari Tingkuran dengan modal yang tidak begitu besar. Aduh, ini luar biasa sedikit ya. Nah, apa support sistem kita ya? Kemudian support system kita adalah bisnis princess. Kita ada grup yang support ya. Jadi kita banyak grup. Nanti Bapak Ibu juga ada ketika sudah bergabung akan ada grup yang mendampinginya ya. Kemudian ada training-training yang kita adakan, sehingga ya Bapak Ibu akan terkawal, tercover ya, terbimbing dengan baik bersama grup-grup kita nanti di support sistem kita Tingkuran ya. Nah, baik, bagaimana formula sukses berikutnya akan dibahas oleh pembicara berikutnya, Pak Mukhtar.